pesertanya ada 50. Ya, ada 50. Jadi di sini adalah daftar assessment, bukan daftar pesertanya. Ya, kalau ini daftar ruangan gitu ya, ini daftar ruangan lah, bisa dibilang kita daftar ruangannya. Nah, aktivasi tadi bisa diaktifasi lewat sini, lewat yang aktivasi assessment untuk keseluruhan assessment. Bisa diaktifasi lewat sini, jadi tidak perlu diaktifasi satu persatu. Baik, saya lanjut dulu. Ini Ibu Surtiwi, silakan Ibu Surtiwi. Ibu Surtiwi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, Ibu Surtiwi tidak ada. Saya lanjut dulu dari Ibu Hairunisa. Ibu Hairunisa, apakah ada yang ditanyakan? Ibu Hairunisa? Tidak ada. Oke, baik, saya lower hand ya. Baik, dari Ibu Restu ya, dari Restu Pamuji Aji, apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya lower hand. Dari Bapak Talib. Bapak Talib, apakah ada kendala atau yang ingin ditanyakan? Oke, saya lower hand ya. Baik, saya jawab dulu. Ini yang chat. Materi petunjuk pelaksanaannya mohon di-share. Oke, materi petunjuk pelaksanaan sudah kami share itu sudah kami share di undangan ya, sudah ada di undangannya. Jadi di undangan itu ada 2 manual guide. Yang pertama adalah untuk user manual proktor dan user manual peserta. Itu bisa diakses dari situ. Sebentar, saya coba bukakan dulu ya supaya lebih terlihat. Oke, sambil dibuka, saya jawab dulu pertanyaan lainnya. Oke. Saya jawab dulu ini. User dan password itu ada di Simpatika ya, namun untuk peserta jika lama dari Simpatikanya, proktor dapat menginformasikannya. Gitu. Proktor dapat menginformasikan username dan passwordnya. Nah, diinformasikannya dari mana? Saya share screen kembali. Oke. Di daftar peserta sini, ini ada nanti username dan passwordnya ya, ada username dan passwordnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mencari namanya. Misalnya, mencari nama. Nah, ini nanti muncul, tinggal diberikan saja username dan password. Nah, ini sambil buka. Oke, saya lanjut dulu ya untuk pertanyaan dari Pak Tugiat. Pak Tugiat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo Pak Tugiat. Oke, tidak ada ya, saya lower hand. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas Bu. Jelas suara. Jelas. 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 Jelas sekali, Bu. Sulit sekali, Bu. Jelas. Bu, jelas. Jelas. Oke, baik. Ini saya akan share user manualnya ya Bapak. Memang jelas Bu, tapi kecil. Ya, pakai HP kecil, Bu. Oh, baik. Oke, ini saya share user manual untuk proktor. Oke, user manual untuk proktor. 2, sebentar ya. Ini adalah user manual untuk pesertanya.
Ya, ini user manual untuk pesertanya saya baca dan nanti akan diberikan juga gladi resik di undangan di gladi resiknya sudah ada ya. Nah, user manualnya nanti seperti apa? Ini seperti berikut. Nah, ini user manualnya ya. Nanti ada di sini, ada spesifikasinya, terus tahapan prosesnya, alamatnya ini ya sudah kami tulis di sini. Jadi pastikan yang AKGTK, nanti loginnya ada dari sini. Nah, ini sudah cukup lengkap. Namun jika di sini masih ada kendala, bisa menghubungi kami ya. Dan jangan lupa diinformasikan username, maaf di ID pesertanya dan juga kode asesmennya. Oke, nah nanti jika ada pertanyaan selama gladi resik ini, itu bisa ditulis di sini. Oke. Oh, baik. Ini maaf link ini saya tidak bisa masuk karena ada tulisan tidak aman. Oke, baik. Nanti jika misalkan di sini Ibu Bapak Ibu dan tidak bisa masuk itu boleh klik advance saja. Klik advance nanti continue saja. Ya, seperti itu. Ini saya tidak bisa mencontohkan karena saya di sini sudah otomatis tersambung. Oke, saya lanjut dulu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ini tadi loginnya sudah ada. Oke, Bapak Ibu boleh sambil coba mengaktifkan ya Bapak Ibu ya. Nanti jika ada pertanyaan, saya sambil bertanya juga. Untuk Pak Juwardi, apakah ada pertanyaan? Oke, jika bisa tolong disediakan memulai asesmen sekaligus. Baik Bapak Ibu, untuk memulai asesmen itu tidak bisa kalau sekaligus. Nah, kenapa? Karena dia ada proses dulu untuk menandai hadirnya. Jadi harus dipastikan dulu pesertanya sudah hadir dulu atau semua. Ya. Lalu cara login ke asesmen yang pakai laptop dari rumah sama semua alamatnya sama. Bahkan jika di rumahnya nanti misalnya itu kita bisa menggunakan handphone juga ya, jadi kita bisa menggunakan handphone. Kemarin waktu di gladi resik sebelumnya itu saya simulasi menggunakan handphone, laptop dan handphone itu bisa juga. Oke, baik. Pertanyaan lainnya, daftar asesmennya tidak muncul. Kalau daftar asesmennya tidak muncul, artinya itu belum diaktifkan, belum dimulai ujiannya ya. Dan nanti ada pertanyaan lagi, gimana kalau gagal load assessment? Oke, kalau gagal load assessment, Bapak mohon informasikan di sini ya, ditulis di sini dari provinsi mana, contohnya misal dari Jawa Barat, nanti ada namanya dan juga ini kode TAK atau nanti kode pesertanya. Nah, nanti biar kami cek gitu ya, itu kenapa, jadi biar bisa kami bantu. Namun kami membutuhkan kode TAK-nya dan namanya atau kode pesertanya ya. Jadi di halaman ini ya, di Google Sheet ini saya. Nah, itu Google Sheet-nya sudah saya infokan ya. Baik. Untuk yang asesmennya belum tersedia, itu belum diaktifkan ya, belum diaktifkan. Oke, baik. Saya jawab lagi pertanyaan. Ada pertanyaan lagi. Oke, kalau passwordnya tidak cocok bagaimana? Jika passwordnya tidak cocok, juga di Google Sheet yang tadi ya Bapak ya. Bapak dan Ibu mohon ditulis di Google Sheet yang tadi. Kodenya apa, kode asesmennya apa, misal kalau ada username-nya apa, nanti biar kami bantu cek langsung. Oke, linknya ini saya
inputkan lagi. Kalau sudah aktivasi asesmen, langsung mulai asesmen atau harus nunggu pesertanya login? Baik, Bapak. Kalau sudah aktivasi asesmen, sebenarnya Bapak mau langsung mulai juga nggak apa-apa. Nah, tapi nanti Bapak jangan lupa untuk selalu monitoring. Karena jika kehadirannya belum dikonfirmasi oleh Bapak, itu nanti peserta tidak dapat memulai ujian karena tombol mulai asesmennya tidak ada. Oke, yang jadi proktor itu harus ke TAK-nya ya. Tapi mohon nanti konfirmasi kembali ke Simpatika ya, ke admin Simpatika atau ke admin pusatnya. Karena saya ini dari tim pengembang, jadi saya kurang tahu apa yang kebijakannya seperti apa. Nanti akan ada juknisnya. Asesmen resminya itu akan dilaksanakan di tanggal 18 dan 19 ya, di tanggal 18 dan 19 di lokasi yang sudah dipilih. Namun untuk peserta bisa melakukan di rumah ya, jadi di luar TAK-nya. Ya, AKGTK-nya sendiri tanggal 18 sampai 19. Nah, gladi resik hari ini itu akan dibuka sampai besok jam 4 sore. Namun di hari ini nanti jam 7 malam sampai jam 8 malam mohon Bapak Ibu tidak login terlebih dahulu ya ke AKGTK-nya. Kami akan ada pemeliharaan sebentar. Oke, bagaimana cara mendapatkan username dan password dari Proktor? Oke. Username dan password dari Proktor itu didapat dari Simpatika. Jadi kami itu sudah sinkron dengan Simpatikanya, gitu ya. Sesi ke-1, ke-2, dan ke-3 itu jam berapa? Saya kurang tahu, tapi nanti bisa dipastikan lagi ke admin Simpatikanya ya. Lalu oke, sudah diaktifasikan, menunggu konfirmasi. Betul. Itu menunggu konfirmasi dari Proktor, ya betul. Itu tinggal menunggu konfirmasi dari Proktor, itu bisa dilakukan di gladi resik ini ya. Oke, perbedaan TAK dan non-TAK. TAK itu artinya datang ke tempat yang sudah ditentukan, namun jika non-TAK artinya bisa dilakukan di rumah. Ya, bisa dilakukan di rumah, dan untuk di rumah, Bapak dan Ibu syaratnya wajib ada kamera, karena nanti akan ada streaming lalu mengambil foto terlebih dahulu. Asesmen tidak ada jadwal, berarti belum muncul. Betul, untuk asesmen yang tidak ada jadwalnya, berarti itu belum diaktifasi, ya, belum diaktifasi. Nah, lalu dari Simpatika tetap tidak bisa. Mohon nanti hubungi admin Simpatika. Username salah. Oke. Bagaimana cara melaksanakan AKGTK di rumah? Itu nanti sebentar ya. Nanti ada di sini ya, Bapak dan Ibu, ada di user manualnya sini. Nanti bisa login saja, ya, bisa login saja langsung ke AKGTK-nya dari browser maupun dari HP. Nanti Bapak dan Ibu di sini nanti akan ada pilihan seperti ini. Ini karena saya sudah aktifasi, jadi saya nggak bisa.
akan ada pilihan seperti ini. THK dan non-THK. Nah, jika Bapak Ibu nanti memilih non-THK, maka wajib ada ambil foto seperti ini. Ya, itu saja perbedaannya. Oke, gladi resik ada sesi tanggal 20 November sebelumnya itu nanti akan melaksanakan ujian asesmennya di tanggal 18 Desember. Dan yang tanggal 21 November itu akan melaksanakan asesmennya di tanggal 19 Desember. Ya. Oke, baik. Ini dari Pak Habibullah, apa ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, bagaimana Pak? Begini Bu, jadi tadi saya sudah coba masuk lewat di Simpatika itu, cuman di sini asesmen belum tersedia. Ya, bagi yang Bapak Ibu mendapatkan asesmennya belum tersedia, berarti diaktifkan oleh proktornya. Nah, gitu ya, belum diaktifkan oleh proktornya. Nanti ditunggu saja diaktifkan. Ya. Gimana saya nih Bu? Iya, betul. Biar diaktif. Jadi proktornya gimana? Gimana gitu sekarang? Iya, sebentar Bapak ya. Jadi saat ini ya tadi seperti yang saya bilang, proktor mulai mengaktifasikan asesmennya. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai tugas sebagai proktor, mohon diaktifasikan ujiannya. Ya, aktifasi ujiannya. Nanti setelah itu otomatis jadwal akan muncul. Siap. Ya. Jadi bagi yang tadi seperti Bapak Habibullah itu belum diaktifasi oleh proktornya. Nah, untuk Bapak Ibu proktor, mohon sekarang kita mulai aktivasi. Mungkin sedang diaktifkan. Ya, betul, sedang proses aktivasi. Siap. Tapi masih berjalan. Foto aku. Ngetikkan Iya, Bapak Ibu. Gunung aduh mana? Tanggal 21 November betul, Pak. Asesmen yang sebelumnya tanggal 21 Kira berapa itu? November itu berubah jadi tanggal 19 Desember ya Bapak Ibu ya. Sedikit Bu nih. Tanya sedikit Bu. Ya silakan Bapak. Mohon yang tidak bertanya mohon Dulu tolong jangan saya mute dulu sebentar. Silakan Bapak. Your internet connection in Ya, silakan Bapak tadi yang bertanya. Bentar aja kali ini. Masih berlangsung. mau tanya untuk sesinya Bu. Ya, Apakah silakan. sesi 1, 2, 3 ini jadwalnya jam segitu untuk bisa mengerjakan atau gimana Bu? Oke, kalau di gladi resik kali ini sebenarnya mau sesi 2, sesi 3 itu
Pokoknya kita buka sampai besok pukul 4 ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Dari tadi pagi Bapak Bu ya, Ibu, dari pagi sampai Ya. 4. ya, dari mulai hari ini kan kita sudah proses aktivasi. Jadi kalau Bapak Ibu yang tadi sudah ada jadwalnya itu mau langsung mulai boleh ya. Kalau jika asesmennya sudah dimulai oleh prokernya mau langsung mulai boleh. Izin bertanya Bu, Ya silakan Bapak. ini kami di akun Proktor daftar asesmen itu belum muncul ya? Belum ada yang muncul. Oh baik Bapak. Bapak kode TAK-nya berapa Pak? TAK-nya Bapak ini juga baru nggak muncul. Ya saya cek ya. Kodenya berapa Pak? 40 30 4311. Dari Bulukumba ya? Iya, iya. Oke, yang belakangnya 2883 atau 2884? Kedua-duanya belum. Oke, sebentar ya. Iya. Bu, kalau bisa mah yang untuk protokol diulang lagi Bu dari awal Bu. Ya, sebentar ya Bapak ya. Oke, baik Bapak. Ya, ini saya cek memang belum muncul ya yang Bulukumba. Nanti biar kami sampaikan dulu ya. Oh, Baik, untuk Bapak Ibu yang memang mengalami kendala sama, saya share screen terlebih dahulu. Izin bertanya Bu. Dia masih Sebentar coba Bapak, nih. saya selesaikan Kemarin dulu aja yang ini ya. saya nunggu. Bagi Bapak dan Ibu yang mengalami kendala sama, kode asesmennya tidak ada kode asesmennya seperti ini, namun dari provinsi yang terpilih, mohon dituliskan di sini ya Bapak Ibu ya. Ada kode TAK-nya seperti ini, lalu pilih saja asesmen itu tidak ada gitu ya. Wah, jenazah. Nih. Kode TAK dapat dari mana? Kode TAK itu Bapak Ibu bisa lihat. 10 menit. Itu diisi hanya untuk proktor saja Bu Enggak, atau gimana? peserta juga boleh mengisi Bapak. Kode TAK nanti Bapak dan Ibu bisa dapat dari sini. Oh iya gitu. Nah, ini bisa dari daftar peserta ada ya kode TAK. Ya, kalau yang tidak tahu kode TAK. Mobilnya Itu mana nanya di chat berapa? Boleh bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini kami sudah ada tampilan jenjang, mapel, kode TAK sudah muncul. Kemudian pilih jadwal asesmen yang aktif. Di bawahnya itu asesmen. Iya, Ya. ini saya belum jelas penjelasan. Oke, baik Bapak. Terima kasih, Bu. Ya, untuk asesmen yang belum tersedia sebentar ya, saya contohkan. Oke, Bapak. Ini beli di mana itu? Es jeruk. Ibu yang masih belanja coba jangan dimatikan speakernya dulu. Unmute dulu, unmute. Ya Bapak ya, saya contohkan dulu sebentar ya. Belanja apa Pak Sanil? Halo. Ini Izin Ibu, ya silakan Ibu. bisa diulang Kak Bu, soalnya pengaruh suara dan jaringan juga. Ya, baik. Ini saya ulang ya. Ini kita ada waktu 7 menit lagi. Saya ulang bentar ya. Ini saya setting dulu ya. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Bagaimana? Tanya. Ya, Bapak Ibu yang tidak bertanya mohon di-mute ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Ini Bu, ini coba masuk tapi loginnya gagal terus.
alamatnya di atasnya apa, Bu? AKGTK atau STAKGTK? Saya cek dulu ya. Thank you. Oke, ini saya sambil saya melakukan saya ulang ya. Oke, baik. Ini saya mute dulu semua ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Untuk proktor, nanti yang pertama setelah login itu akan mendapat 3 menu. Yang pertama adalah daftar peserta, daftar asesmen, dan daftar hadir peserta. Ya, untuk daftar peserta artinya ini semua peserta yang terdaftar di TAK-nya Bapak Ibu. Jika nanti dirasa oh ini daftar peserta, mohon dicek kembali apakah username proktornya ada 1 atau 2 gitu ya. Ada bahkan ada yang 3 sampai 4. Mohon dikonfirmasi kembali ke simpatikanya. Lalu yang kedua ada daftar asesmen. Nah, daftar asesmen ini adalah daftar bukan peserta ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun di sini 21 ini tidak menggambarkan ya. Ini tidak menggambarkan jumlah peserta, ini hanya menggambarkan sesinya saja. Ya, 50 peserta. Sambil kita dengerin ya. Tahu ini. Nah, terus kita cari asesmen progresi guru. Pak, dimut Pak. Mohon suara. Ya, mut Pak Gur, harurungkeun wae. Sana Sunda. Masih ngemut Ya, Bapak Ibu ya. Hujan. Oke, baik. Muti. Ya. Oke, jadi ini tadi ada daftar asesmen. Di daftar asesmen itu tidak menggambarkan pesertanya. Ya, jadi nanti ada Bagus, Bapak. Sebentar ya. Oke, nanti jika di sini tadi ada 21 assessment. Keluar ya. Oke. Satu assessment itu bukan menggambarkan peserta ya. Sekali lagi ya, ini bukan jumlah peserta. Daftar peserta ini yang di sini. Jadi, 50 peserta tadi sebar ke 21 assessment. Nah, yang ketiga adalah menu daftar hadir peserta. Menu daftar hadir peserta ini akan terbentuk ketika asesmennya sudah diaktifasi ya, ketika asesmennya sudah diaktifasi. Oke. Nah, untuk dua cara. Yang pertama itu dari, ini saya coba dulu ya, saya update dulu status barunya ada di 3. Oke, dari per assessment-nya ya, dari sini, dari tombol yang sini aktivasi, atau dari yang sini, dari yang sini. Ini untuk keseluruhan assessment yang statusnya masih baru. Oke, dan nanti jika Pak belum diaktifasi, itu pesertanya tidak dapat login, ya, tidak dapat bisa login, namun jadwal assessment-nya tidak akan tersedia. Nah, ini contohnya. Saya contohkan ini untuk nah, yang satu yang assessment-nya masih baru. Nah, oke, jadi nanti kalau peserta, kok saya nggak ada daftar asesmennya gitu ya, itu berarti asesmennya belum diaktifasi oleh proktornya dan saat ini sedang proses aktivasi. Di gladiasi kali ini
itu proses kita mulai proses aktivasi itu dari jam 14 tadi ya, dari jam 2. Mungkin bisa nanti Bapak dan Ibu peserta bisa dicek lagi di sore hari, dan asesmen ini dibuka sampai besok pukul 4 ya. Dan nanti untuk Ibu Bapak Proktor, jika nanti melihat nih jumlah peserta dan jumlah hasil aktivasinya tidak sama, nanti Bapak dan Ibu tidak dapat memulai asesmennya. Nah, yang bisa Ibu Bapak lakukan adalah update dulu statusnya menjadi baru seperti ini. Lalu nanti aktivasi ulang. Ya, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah diaktifasi, kita bisa melakukan monitoring. Monitoring itu bisa dari sini untuk keseluruhan pesertanya atau dari per pesertanya. Ya. Nah, karena di kali ini kita tidak ada streaming dari aplikasi, nanti Bapak dan Ibu Proktor akan mendapatkan link akun Gmail. Nah, kita akan melakukan streamingnya menggunakan Gmeet, sedangkan untuk peserta nanti di halamannya akan ada seperti ini. Nah, streaming webcam. Ini langsung tersambung ke link Gmeet-nya ya, jadi melakukan streamingnya lewat sini. Nah, di monitoring ini nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan dua hal. Ketika nanti pesertanya sudah mengkonfirmasi kehadirannya, statusnya akan berubah menjadi menunggu. Bapak dan Ibu bisa tandai hadir. Dan nanti jika ternyata banyak, harus satu-satu, lama, itu Bapak dan Ibu bisa langsung set hadir semua peserta ya. Tapi yang berubah hanya yang statusnya menunggu. Oke. Dan jika nanti ditekan ada kendala mati lampu atau internetnya gimana atau laptopnya hang, agar pesertanya bisa melanjutkan, Bapak dan Ibu bisa melakukan. Jadi peserta yang ada kendala itu mohon langsung hubungi proktornya untuk dilakukan reset login ya. Gitu. Setelah itu nanti lakukan login ulang. Jadi di sini aplikasinya, kalau Bapak dan Ibu peserta nanti menutup browsernya, itu ketika akan mulai biasanya nggak akan bisa mulai. Nah, itu harus dilakukan reset login ya. Reset login itu dilakukan di sini. Atau nanti jika ada gangguan massal gitu dari satu TAK-nya, itu bisa reset login semua peserta dari tombol ini. Ya. Nanti setelah sesinya selesai, Bapak dan Ibu bisa mengunduh daftar hadirnya lewat sini. Ya, daftar hadirnya bisa diunduh lewat sini, kan seperti ini. Tuh, ini yang nanti bisa dipakai untuk laporan Bapak Ibu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi karena ini sudah waktunya sudah habis ya. Bu, jadi terkait masalah peserta. Ya, silakan. Ya. Di sini ya. Tadi kan waktu pertama login itu kan peserta diminta untuk memilih tak dan non tak. Jika dia di rumah maka memilih non tak. Ya, lalu bagaimana seandainya peserta itu sudah kadung memilih tak, berarti kan tidak perlu dia nyalakan atau foto selfie dulu. Nah, kita kan tidak mau aktifkan atau menandai dia hadir untuk sebagai proktornya. Bagaimana solusi supaya dia kembali mengulang untuk memilih non-tak itu? Oke, jika ada kasus seperti itu, mohon diinformasikan nanti kepada admin pusat. Nanti biar di risetnya dari admin pusat ya. Soalnya di Geladi ini sudah ada satu. Ya, nanti Bapak bisa masukkan di sini ya Pak ya. Untuk di Geladi ini kita tidak akan melakukan apa-apa ya, jadi supaya inventarisir juga masalahnya, nanti Bapak masukkan di sini. Nah, bisa masukkan di sini. Masukkan di sini. Ini kode pesertanya, terus ya, kita masukkan di sini. Enggak mati, enggak. Ya, kalau merubah dari TAK ke non TAK itu tidak dapat dilakukan oleh proktor, harus oleh pusat ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, punten saya Ibu sebentar Ibu. Ibu, ya silakan. Begini Ibu punten, dari beberapa peserta termasuk saya di awal, alhamdulillah saya sudah paham sekarang. Itu miss-nya itu karena mungkin tidak membedakan ini untuk peserta, karena untuk proktor Bu. Jadi bingungnya di situ. Saya paham seperti itu. Ya, malam Bu Bangga. Ya, jadi gimana Pak maksudnya? Iya, mungkin dari awal kan ada yang terlambat, ada yang tidak ya Bu ya.
mereka ketika Ibu menerangkan itu, mungkin pahamnya untuk peserta semua ini materi itu. Oh, oke, Walaupun baik, memang baik. sehingga mereka yang peserta itu juga bingung. Saya nggak ada tampilkan kayak gini. Oh, gitu. baik, baik. Nah, gitu, Bu. Bener ya, Bu ya? Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, nanti juga ini akan kami bagikan sesi Zoom-nya ya, nanti oleh Pak Arif dari komponen 3 akan bagikan sesi Zoom-nya ya. Tadi lihat kembali. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa sesi kali ini demikian. Iya, Baik, cukup sekian sesi kali ini, dan jika ada pertanyaan atau ada temuan ketika nanti pelaksanaan gladi resiknya yang sampai besok pukul 4, Bapak dan Ibu bisa menginventarisirnya di Google Sheet yang sudah saya share ya, ada juga di undangan gladi resiknya. Dan untuk manual guide juga sama, ada di undangan gladi resiknya. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan ini nanti akan kita share juga. Dan untuk saat ini mungkin Proktor sedang proses mengaktifasi dari asesmennya. Nanti Bapak dan Ibu, karena ada banyak prosesnya, mungkin boleh nanti sambil dicek saja. Bisa dari handphone, bisa juga dari laptop. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Semoga di sesi kali ini kita makin lancar ya, dan pelaksanaan AKGTK nanti kita akan lakukan di akhir minggu ini. Semoga tidak ada kendala yang berarti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.